Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami. Dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Matius 6 ayat yang ke-27 sampai 32. Matius 6 ayat 27 sampai 32. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun, tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Matius 6 ayat 27 dan 30. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Judul renungan kita hari ini adalah Melepaskan Kekhawatiran Kita, ditulis oleh Alisa Hadley. Sahabat suara kasih, aku mulai khawatir dengan kondisi orang tuaku yang sudah mulai tua. Aku juga khawatir dengan suami, minggu demi minggu karena dia harus bekerja dengan menempuh perjalanan yang cukup jauh. Waktu aku masih single, aku pernah diserang kekhawatiran, dengan apakah aku akan menemukan pasangan, atau suami yang akan mencintai, dan menerima aku apa adanya, baik dari sisi burukku dan masa laluku yang tidak terlalu menarik. Aku khawatir soal masa depan anak-anakku, dan bagaimana kami akan membesarkan mereka di dunia yang penuh kebencian ini. Aku juga khawatir kalau sebelumnya aku mungkin tidak akan punya anak karena aku sudah berusia 30-an. Aku bahkan khawatir dengan kondisi keuangan dan ekonomi yang tidak menentu. Aku khawatir kalau aku mulai menua dan bagaimana bentuk tubuhku. Aku juga khawatir suatu saat nanti kalau aku mendengarkan kabar duka cita dari orang yang aku cintai. Tapi tahukah kamu, kalau semua kekhawatiran ini, semua kekhawatiran berlebihan kita soal masa depan,
hanya akan membuat kita cemas, takut dan menyebabkan kita menjauh dari kasih Tuhan. Tapi coba tanya apa manfaat bisa kita dapatkan dari rasa khawatir ini? Jawabannya tidak ada. Rasa khawatir tidak mengubah apapun. Ini tentu tidak mengubah situasimu atau mengubah hasilnya. Rasa khawatir bisa timbul di luar kendali kita. Waktu kamu khawatir, kamu bertanggung jawab dengan semua hal yang tidak pernah dimaksud untuk kamu hadapi. Sementara kekhawatiran itu sangat bertolak belakang dengan iman, akan selalu ada celah antara kekhawatiran dan iman kita kepada Tuhan. Perbedaan ini terjadi karena keinginan Tuhan, supaya kamu bergantung hanya kepada Dia. Tanpa celah itu, aku tidak yakin akan pernah punya keinginan, atau kebutuhan untuk bergantung pada Tuhan. Iman tidak ditemukan pada apa yang kamu percaya, tapi pada siapa kamu percaya. Sahabat Suara Kasih, mari belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang dikenal penuh dengan iman ini. Yang pertama, Nuh dan Bahtera. Karena iman Nuh taat kepada sesuatu yang belum kelihatan, dan dengan taat dia mempersiapkan Bahtera untuk rencana Tuhan. Yang kedua, Daud membunuh Goliat. Karena iman kepada Tuhan, Daud mampu mengalahkan raksasa sekalipun dia hanya punya sebutir batu kecil di tangannya. Yang ketiga, Abraham dan Sarah. Karena iman, Abraham percaya bahwa dia akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, sekalipun mereka sudah lanjut usia. Marilah kita renungkan, iman adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan atau tidak dipahami. Nuh, Daud, dan Abraham tidak bisa memahami atau melihat dengan mata mereka sendiri. Karena itulah mereka harus percaya dengan iman. Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang sama di masa ini. Seperti yang tertulis dalam Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami
yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.